Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Raka Aditya Rahman, 414171201133, dan saya Jody Nurdoko 414171201117, dan Dimas Ihza Noviansa 414171200098, dengan tema Sistem Pembangkit Konvensional. Pembangkit konvensional di Indonesia pada saat ini banyak menggunakan bahan bakar fosil yang tidak dapat didaur ulang dan sewaktu-waktu bisa habis. Efek dari pengambilan energi fosil ini dan pemakaiannya berdampak buruk ke depannya, yaitu dapat merusak lingkungan dan sebagainya. Pembangkit berbasis energi terbarukan, renewable energy, memberikan kontribusi cukup besar bagi sistem pembangkit listrik, di mana energi terbarukan ini berdampak baik ke depannya. Meskipun pembangkit energi terbarukan ini masih belum bisa menggeser pembangkit energi listrik berbahan bakar fosil, namun dengan adanya pembangkit energi terbarukan ini, ke depannya dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Pemasangan energi terbarukan skala kecil ini diharapkan dapat mengatasi terjadinya ketidakseimbangan tegangan tiga fasa dan kestabilan tegangan pada saluran distribusi. Pengaruh pemasangan energi terbarukan ke dalam sistem tenaga listrik dapat memberikan dampak yang positif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain meningkatkan keandalan suplai sistem, mengurangi rugi-rugi daya, meningkatkan kualitas daya, memperbaiki profil tegangan pada saluran distribusi. Dalam penyaluran energi listrik, ketidakseimbangan tegangan pada aliran daya terjadi akibat tidak meratanya pembagian beban antara tiap-tiap fasa. Hal ini menyebabkan turunnya profil tegangan serta tingginya rugi-rugi daya yang terjadi pada jaringan distribusi, sehingga kualitas daya yang dihasilkan menurun dan berpotensi menimbulkan gangguan operasi. Hal itu diakibatkan ketika faktor dengan fasa lain tidak simetris. Pembangkit listrik konvensional energi tidak terbarukan merupakan jenis energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Energi ini dikatakan tidak terbarukan karena apabila pengambilan atau eksploitasi sumber dayanya berlebihan, maka untuk mengganti sumber daya alam dengan jumlah yang sama belum tentu terbentuk di jutaan tahun mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Dimas Ihza. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan jenis-jenis pembangkit listrik konvensional. Berdasarkan sumber daya alam yang ada, jenis-jenis pembangkit listrik konvensional terbagi dari beberapa jenis. Dan ada 3 jenis, yaitu yang pertama, batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berbentuk batuan sedimen yang dapat terbakar. Batu bara terbentuk dari bahan organik, terutama sisa tumbuhan, dengan unsur utama yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan yang kedua, gas alam. Gas alam memiliki nama lain yaitu gas bumi. Dan dia berbahan bakar fosil yang berbentuk gas yang kandungan utamanya adalah metana. Gas metana dihasilkan dari pembusukan bahan-bahan organik oleh bakteri anaerobik. Metana adalah gas rumah kaca yang dapat menciptakan pemanasan global ketika terlepas ke atmosfer bebas. Dan yang ketiga adalah nuklir energi. Nuklir energi merupakan energi yang dihasilkan dari proses reaksi fisi dan reaksi fusi pada sebuah inti atom. Bahan utama dari bahan bakar nuklir adalah uranium dan plutonium.
Uranium dan plutonium merupakan hasil ekstraksi tambang bawah tanah. Maka dari itu, bahan bakar nuklir juga termasuk bahan bakar yang tidak terbarukan. Yang selanjutnya PLTU. PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. PLTU juga menggunakan siklus Rankine di dalam proses operasinya. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Dan PLTU memiliki 3 siklus konversi energi dalam operasinya, yaitu yang pertama adalah konversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas dalam bentuk uap bertemperatur dan bertekanan tinggi. Dan yang kedua, konversi energi panas menjadi energi mekanik untuk memutar generator. Dan yang ketiga, konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Di sini juga ada beberapa prinsip kerja PLTU. PLTU bekerja dengan siklus air tertutup atau bisa disebut closed loop. Siklus tertutup adalah siklus air yang digunakan secara berulang-ulang. Siklus kerja dari PLTU jika dideskripsikan adalah sebagai berikut. Dengan cara-cara yang pertama, air dimasukkan ke dalam boiler. Dan yang kedua, campuran antara bahan bakar dan udara akan memanaskan air di dalam boiler hingga menjadi uap. Uap yang dihasilkan oleh boiler masuk ke dalam sudut-sudut turbin kemudian memutar turbin. Uap yang telah melewati turbin kemudian didinginkan di dalam kondensator. Tujuannya untuk mendinginkan uap agar uap berubah wujud kembali menjadi air. Dan yang selanjutnya adalah PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, akan dilanjutkan oleh rekan kami, Raka Aditya Rahman. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Aditya Rahman. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang saya membahas PLTN. PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Nah, di sini PLTN di Indonesia belum memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir yang dapat digunakan secara umum. Potensi PLTN di Indonesia sudah diteliti oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional. Lokasi yang paling memungkinkan untuk dibangunnya PLTN adalah Bangka Belitung dengan kapasitas pembangkitan 10.000 MW. Daerah lain yang berpotensi untuk dibangunnya PLTN adalah Jepara dengan alasan area tersebut merupakan area yang minim terjadi gempa. Mengingat Indonesia adalah negara yang termasuk dalam Ring of Fire. Prinsip kerja dari PLTN adalah memanfaatkan reaksi fisi dan fusi atau pembelahan inti dan penggabungan nuklir. Reaksi fusi adalah proses penggabungan dua intim atom membentuk suatu intim atom yang lebih besar untuk melepaskan energi. Reaksi fusi nuklir merupakan reaksi yang menyebabkan bintang bersinar maupun bom hidrogen meledak. Sedangkan reaksi fisi adalah proses pembelahan inti atom diakibatkan oleh inti atom lain yang bertabrakan. Reaksi ini melepaskan energi dalam bentuk panas. Proses kerja PLTN itu hampir sama dengan proses kerja pembangkit listrik tenaga uap. Perbedaan hanya proses pemanasan fida sistemnya pada boiler. Jika di dalam PLTU pemanas air disebut boiler, pembangkit listrik tenaga uap disebut sebagai reaktor. Nah, di sini bisa kita lihat udara yang dikompresi lalu dipompa. Nah, di sini ada reaktor. Sistemnya sama seperti boiler. Hasil uapnya tadi didorong ke arah turbin. Fungsi uapnya itu untuk memutar turbin, sehingga turbin berkoneksi dengan generator perubahan energi kinetik
menjadi gerak, lalu generator menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir. Dari situ kesimpulannya, pembangkit listrik konvensional adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Maka dari itu, di Indonesia pembangkit listrik konvensional sudah jarang digunakan dan digantikan dengan pembangkit listrik non-konvensional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.